Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, penggiat literasi, khususnya rekan-rekan narasi cendekia. Di siang hari ini saya ingin kembali membagikan tips terkait dengan literasi, sharing terkait dengan pengalaman menulis buku. Eh, Terkadang hal yang menjadi pertanyaan ketika awal akan menulis, khususnya bagi teman-teman yang masih baru memulai menulis, itu adalah apa yang akan ditulis begitu. Itu pasti satu pertanyaan yang mengganjal gitu. Mau menulis atau belajar menulis ya, bingung kemudian yang ditulis terus apa begitu. Mikir-mikir nggak ketemu-ketemu apa yang ditulis gitu ya, seolah tidak ada bahan begitu, seolah menulis itu harus sesuatu yang apa ya, berat, harus harus apa ya, riset dulu dan lain sebagainya. Memang iya ada tulisan seperti itu, tapi tidak selalu begitu gitu. Di sini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya menulis itu tidak terlalu sulit dilihat dari sisi itu. Kita itu sebenarnya tidak kekurangan bahan kalau kita menyadarinya gitu. Kenapa begitu? Ya karena ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita tulis sebenarnya. Bahkan ibaratnya kita itu berada di tengah samudera yang kita bisa menciduk airnya dari mana saja. Bahkan butuh berapa banyak itu di sekeliling kita itu ada air yang bisa kita ambil begitu. Dan seperti itulah gambaran bahan-bahan di sekitar kita berkaitan dengan kita yang itu bisa kita tulis, bisa kita jadikan tulisan, bahkan menjadi buku. Bahkan butuh berapapun itu sebenarnya bisa, hanya kan kita mungkin belum menyadari hal itu dan belum tahu bagaimana menuliskan hal itu. Nah, kalau mau kita apa namanya generalisasikan mungkin hal-hal apa saja yang bisa kita tulis. Misalkan satu-satu, kita kan punya pengalaman hidup gitu kan, sampai pada usia kita yang sekarang ke berapa gitu. Misalkan kalau saya secara pribadi ya di usia yang ke-37 kan ada banyak hal yang saya alami di masa lalu gitu kan. Yang kemarin-kemarin, tahun kemarin, tahunnya lagi dan sebagainya ya kan. Sampai pada misalnya masa kecil saya ya kan. Itu kan banyak sekali hal yang kita alami kan. Misalkan selama saya kuliah misalkan, kan ada banyak cerita di situ. Ada banyak pengalaman menarik. Atau mungkin ketika saya SMA, ada banyak cerita di situ, ada banyak pengalaman yang sebenarnya itu kalau ditulis menjadi satu buku aja mungkin tebel gitu. Untuk masa SMA saja atau masa kuliah saja dan lain sebagainya, itu ada banyak yang itu masih tersimpan di memori kita yang bisa untuk kita tuliskan sebenarnya. Dan dari pengalaman itu ada banyak hal yang mungkin ketika kita baca kembali akan membuat kita ya tersenyum gitu kan. Oh, dulu saya pernah mengalami seperti ini. Dan bisa jadi orang lain yang membacanya ya itu mungkin akan merasa tertarik atau terinspirasi dari beberapa hal yang kita alami. Satu, bahan pertama adalah pengalaman kita yang banyak sekali, apa yang kita alami, hal menyenangkan, menyedihkan, ya, hal yang lucu, hal yang ya mungkin agak membuat kita ya agak sedikit tersenyum, malu-malu dan sebagainya, itu bisa kita olah menjadi tulisan. Itu pertama ya. Yang kedua, hal yang juga bisa kita angkat sebagai tulisan, kita jadikan tulisan, adalah eh, wawasan kita ya, passion keilmuan kita yang kita tekuni, atau bahkan passion hobi kita. Tiap orang kan unik kan, tiap orang itu tentu memiliki keilmuan yang ia tekuni ya, sesuai dengan jurusannya, mungkin sesuai dengan yang ia tekuni saat ini. Dia punya wawasan dari apa yang ia baca, ia ketahui ya, pernah ia dengar, pernah ia dapatkan dari manapun itu, dari kuliahnya mungkin, dari sharing, dari televisi, macam-macam yang itu tersimpan dalam memorinya. Yang itu sebenarnya sayang sekali kalau tidak diungkapkan dalam narasi ya, yang itu menjadi apapun bidangnya sudah.
apapun temanya. Jangan biarkan wawasan-wawasan itu kemudian hilang bersama dengan tutup usianya kita. Itu perlu kita tulis. Bahkan bisa jadi mungkin dengan kita menuliskannya, ya, kita bisa membukanya kembali ketika kita lupa terhadap suatu hal yang pernah kita pelajari, yang pernah kita ketahui. Begitu. Nah, dengan kita menuliskannya, kita berarti membagikan apa yang kita ketahui pada orang lain, mengabadikan apa yang pernah kita ketahui. Itu yang kedua ya. Tentu setiap orang itu punya banyak hal yang bisa ia bagikan, wawasan, keilmuan, passion, hobi yang ia tekuni, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang juga bisa kita tulis adalah angan-angan kita, pemikiran-pemikiran kita terhadap suatu hal, bahkan imajinasi kita. Itu bisa loh kita ungkapkan menjadi sebuah tulisan, asal kita bisa menuliskannya ya, bisa membuatnya terasa enak dibaca gitu. Bahkan orang lain mungkin bisa jadi akan menyukainya begitu. Meskipun itu hanya angan-angan yang bisa jadi hal-hal yang fiksi begitu. Itu. Dan tentu banyak terkait dengan hal ini yang bisa menjadi bahan, karena kan pikiran kita itu seperti gelombang yang terus bergerak, berletupan ide. Nah, begitu setiap saat itu bisa untuk kita tulis sebagai bahan tulisan. Yang keempat, bisa jadi bahan yang bisa kita angkat sebagai tulisan adalah perasaan kita, apa yang kita rasakan. Seringkali terkait dengan hal ini kan kita mungkin mengalami hal-hal yang sedih atau resah, sehingga kita curhat pada orang lain gitu. Kita mengutarakannya pada orang lain ya, kita bercerita bisa kemudian berjam-jam, sehingga kita merasa kemudian menjadi plong gitu. Kenapa tidak kita selain mungkin menceritakannya pada orang lain, mungkin ya kita ceritakan melalui narasi tulisan-tulisan kita. Itu pun kalau kita biasa melakukan itu pun juga tidak kalah membuat kita plong gitu. Dan itu memiliki nilai plus menjadi karya yang bisa kita baca setiap saat, bisa dibaca oleh orang lain gitu kan. Bisa kemudian kita ungkapkan perasaan bahagia kita terhadap karena kita mengalami suatu hal, kita mengungkapkan perasaan gelisah kita, perasaan sedih kita, kemudian perasaan marah kita, itu semua bisa kita ungkapkan menjadi tulisan ya, dan bisa jadi itu berharga bagi orang lain yang membacanya jika itu memang hal yang menarik. Itu ya. Jadi 4 hal utama itu saja ya, 4 hal utama itu saja itu sudah seperti bahan yang tidak habis untuk kita tulis. Hanya kemudian kita tinggal perlu memulainya, perlu kemudian mentradisikan literasi pada kehidupan kita. Apa yang kita tahu itu perlu kita tulis, apa yang kita rasakan itu perlu kita tulis, apa yang kita pikirkan, kita angankan pun juga perlu untuk belajar kita tulis. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita itu perlu kita tulis. Bagus ataupun tidak itu urusan nanti. Seiring dengan kita sering nulis itu nanti akan bagus lagi. Yang pertama pokoknya tulis ya, itu adalah tinggalan kita. Minimal kita bisa membacanya ulang. Minimal tulisan kita menjadi real. Minimal mungkin anak-anak kita nanti bisa melihat bagaimana potret perjalanan kita, potret cara pikir kita, apa yang kita alami, wawasan kita melalui tulisan-tulisan yang kita tulis. Kurang lebih. Selamat menulis teman-teman semua. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi semacam insight bahwasanya banyak hal yang bisa untuk dimulai untuk ditulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.